Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu hebat yang sore hari ini sudah hadir dan bergabung bersama kita semua dalam rangkaian webinar kolaborasi Komunitas Belajar 2023 yang kali ini bertajuk tema praktik baik sukses aksi nyata di pelatihan mandiri PMM. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu guru hebat yang sudah meluangkan waktunya, yang mana kegiatan ini kami informasikan sekali lagi kepada Bapak Ibu guru dilaksanakan atas kerjasama Komunitas Praktisi MGMP PJOK Dangmerdu Kabupaten Siak selaku promotor kegiatan berkolaborasi dengan komunitas guru penggerak Kabupaten Siak, dan tidak lupa pula kita sama-sama bahwasanya kegiatan ini juga terlaksana atas dukungan, atas semangat daripada Dinas Pendidikan Kabupaten Siak. Baik, langsung saja kali ini kami perkenalkan terlebih dahulu narasumber hebat kita yang sore ini insya Allah selama lebih kurang 1,5 jam ke depan akan mengisi webinar kita sore hari ini, yaitu Bapak Topan Saputra SPD yang mungkin Bapak Ibu semuanya sudah tidak asing lagi dan sudah pernah mendengar namanya atau bahkan sudah berinteraksi dengan beliau. Nah, Bapak Topan ini adalah salah seorang guru PPKN di SMP Negeri 8 Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, yang merupakan seorang guru penggerak Angkatan 5 di Kabupaten Siak. Nah, yang mana beliau saat ini juga berperan sebagai koordinator komunitas belajar MGMP PPKN Kabupaten Siak. Serta selain daripada itu, beliau juga ikut aktif dalam beberapa kegiatan di komunitas praktisi yang mana hasilnya ataupun daripada upaya beliau itu sudah membuahkan hasil yang insya Allah nanti akan diimbaskan dan disampaikan kepada Bapak Ibu guru hebat semuanya. Nah, selain daripada itu, izinkan saya juga selaku moderator untuk memperkenalkan diri kepada Bapak Ibu guru semuanya. Saya Eli Mandari, yang juga seorang guru, yaitu guru bahasa Indonesia, satu sekolah juga dengan Bapak Topan Saputra, yaitu di SMP Negeri 8 Kandis, yang saat ini saya juga tergabung di MGMP Idrus Tintin Kabupaten Siak, dan alhamdulillahirabbil alamin juga berperan sebagai guru penggerak di Kabupaten Siak. Nah, insya Allah dengan kolaborasi dari kami bisa memberikan dampak baik dan hasil positif untuk Bapak Ibu semuanya. Baik, dengan tidak memperpanjang waktu Bapak Ibu semuanya, langsung saja kita lemparkan kegiatan hari ini kepada Bapak Topan Saputra untuk menyampaikan hasil materinya kepada kita semuanya. Nah, kami harapkan kepada Bapak Ibu guru untuk tetap semangat meskipun hari sudah sore ya. Nah, seperti itu. Nah, baik, langsung saja kepada Bapak Topan kami silakan. Terima kasih kepada Bu Eli Mandari selaku moderator. Terima kasih juga kepada Ketua Komunitas MGMP PJOK Dangmerdu, yaitu Ibu Sri Rahayu Ningsih, yang mana menjadi inspirasi bagi kita semua untuk selalu bergerak dan untuk selalu berbagi. Baiklah, pada sore hari ini kami dari Komunitas Guru Penggerak Kabupaten Siak pada sore hari ini ingin berbagi praktek baik kepada Bapak Ibu guru hebat, terutama kepada Bapak Ibu guru yang hadir pada sore hari ini. Izinkan saya, Bu Eli Mandari, untuk share screen. Ya, silakan Pak Topan. Apakah sudah kelihatan, Bu Eli? Ya, sudah.
Baiklah Bapak Ibu guru hebat, tadi moderator telah memperkenalkan, saya adalah Topan Saputra, guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Siak, di mana saya bertugas di SMP Negeri 8 Kandis, mengampu mata pelajaran PPKN. Jadi pada sore hari ini kita akan langsung masuk kepada praktek baik sukses aksi nyata di pelatihan mandiri platform Merdeka Mengajar. Sebelum kita masuk, saya akan bertanya kepada Bapak Ibu guru hebat, bagaimana pengalaman menarik Bapak Ibu selama mempelajari modul atau sesaat membuat aksi nyata di platform Merdeka Mengajar. Silakan Bapak Ibu guru hebat, silakan ditulis di kolom chatnya. Saya ingin berinteraksi dengan Bapak Ibu guru hebat yang hadir pada sore hari ini. Boleh ditulis atau bisa langsung open mic. Boleh. Iya, ini kan sedikit ya Pak Topan Ya, Bu kepada Eni. Bapak Ibu. Ya, silakan yang ingin menanggapi ataupun mungkin tidak sempat untuk menyampaikan secara langsung bisa juga melalui kolom chat. Nah, ini beberapa sudah ada yang masuk Pak Topan. Ya, dari Pak Buza Al-Kifari, banyak ilmu yang dapat, namun aksi nyata saya ada yang perbaikan luar biasa. Silakan Bapak Ibu Mungkin guru ini hebat. jadi keluhan bersama ya Bapak. Ya, benar Bu Ili, memang ini keluhan kita bersama nih pada saat sekarang ini. Iya, berarti pas sekali ya untuk webinar kali ini pembahasan aksi nyata. Gimana sih tips dan triknya untuk bisa disetujui atau langsung approve nih? Nah, seperti itu. Nah, silakan Bapak Ibu. Apa nih pengalaman menariknya selama mempelajari modul yang lebih kurang 14 modul ya. Ini sekarang juga nambah kata Pak Topan 1 modul lagi nih. Nah, Ini ada Ibu dari Isra Yatmi, hadir sangat menyimak. Oke, silakan Bapak Ibu guru hebat. Kami juga ingin berinteraksi kepada Bapak Ibu guru hebat pada sore hari ini. Silakan ditulis bagaimana pengalaman Bapak Ibu guru membuat aksi nyata, atau boleh juga nih Bu Eli, sudah berapakah sertifikat yang muncul di platform Merdeka Mengajar? Silakan ditulis di kolom chat. Iya boleh. Ya tuh Bapak Ibu boleh nih kalau selama ini kan Bapak Ibu hanya mengerjakan aja gitu. Kemudian nggak banyak juga yang memperoleh perbaikan. Pasti di antara yang memperoleh perbaikan tadi ada juga nih yang udah dapat sertifikat dalam artian sudah berhasil dalam penyelesaian modul sampai dengan aksi nyata. Boleh juga disertakan nih berbagi kepada kita sertifikat yang diperoleh sehingga ada sedikit informasi untuk kita bersama. Iya. Mungkin masih pada mengetik Pak, boleh Ya, dilanjutkan betul. aja. Gitu. Oke, kita lanjutkan. Oke, itu ada dari Bapak Dona Putra. Saya sudah 10 aksi nyata, 5 sudah muncul sertifikat, 4 menunggu, dan 1 perbaikan aksi nyata. Oh, luar biasa nih Pak Dona Putra. Oke lah, baiklah Bapak Ibu guru hebat. Ini ada sekedar pertanyaan pemantik untuk webinar kita pada sore hari ini. Oke, bahwasanya Kemendikbudristek telah resmi meluncurkan platform Merdeka Mengajar, yang mana guru yang terbaik adalah guru yang tidak pernah berhenti belajar dan berinovasi, sehingga melalui platform Merdeka Mengajar ini dapat menjadi referensi untuk berkarya dan belajar secara mandiri terkait kurikulum Merdeka. Yang mana pada tahun pelajaran 2022-2023 kemarin, sekolah sudah banyak menerapkan IKM. Maka oleh sebab itu, Kemendikbud resmi meluncurkan platform Merdeka Mengajar sebagai panduan untuk melaksanakan kurikulum Merdeka. Begitu juga pada tahun 2023, tahun 2024 ini. Banyak sekolah sekarang sudah mendaftar IKM yang sebelumnya masih menerapkan K13,
sekarang sudah mendaftar KM. Begitu juga bagi sekolah yang sudah menerapkan, maka sekarang ini ada refleksi terhadap kurikulum Merdeka di tahun 2022 yang kemarin. Jadi sama-sama kita perhatikan Bapak Ibu guru hebat, di layar monitor itu ada bingung kita mau mulai dari mana ini. Yang pertama, apa yang harus sekolah lagi? Apakah saya harus sekolah lagi untuk belajar? Yang kedua, bagaimana menyampaikan pelajaran agar menarik untuk siswa? Apa saya harus menunggu pelatihan dari pusat? Bagaimana dan di mana saya berbagi inspirasi dengan guru lain? Jadi Bapak Ibu guru hebat, ini kita refleksikan dalam hati kita masing-masing. Jadi untuk menjawab pertanyaan yang ada di layar monitor, inilah jawabannya. Maka oleh sebab itu latar belakangnya adalah guru memiliki peran penting dalam pendidikan di Indonesia yang dapat menggerakkan perubahan nyata. Tidak hanya berdampak pada dirinya sendiri, namun berdampak kepada lingkungan sekitarnya. Dengan adanya peran tersebut, platform Merdeka Mengajar hadir sebagai platform edukasi yang dapat membantu guru menjalankan perannya dalam mengajar, belajar, dan berkarya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dengan begitu, guru dapat lebih berfokus kepada peningkatan capaian pembelajaran murid dan memiliki kesempatan yang lebih kaya dalam meningkatkan kompetensi dan karirnya sendiri. Melalui platform Merdeka Mengajar ini, guru dapat terbantu dalam menjalankan kegiatan pembelajaran, membantu mendorong kemajuan, juga memberi opsi yang dapat atas kekhawatiran maupun hambatan yang guru alami saat menjalankan peran sebagai pendidik. Maka oleh sebab itu Bapak dan Ibu guru hebat, platform Merdeka Mengajar hadir untuk kita semua, yaitu sebagai panduan bagi kita untuk belajar, mengajar, dan berkarya. Luar biasa ini platform Merdeka Mengajar. Begitulah Mas Nadiem visi untuk merubah paradigma guru-guru hebat di seluruh Indonesia. Selain itu, penerapan kurikulum Merdeka juga didukung oleh platform Merdeka Mengajar, yang mana tujuannya membantu guru mendapatkan referensi, inspirasi, dan pemahaman untuk penerapan kurikulum Merdeka. Platform Merdeka Mengajar adalah platform edukasi yang menjadi teman penggerak untuk guru dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi Bapak Ibu guru hebat, platform Merdeka Mengajar ini merupakan edukasi bagi kita semua, merupakan teman bagi kita untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi ibaratnya platform Merdeka Mengajar ini adalah sosial media bagi guru. Yang pertamanya kita searching di Google, sekarang sudah ada aplikasi yang khusus untuk panduan kita mengajar, belajar, dan berkarya. Maka oleh sebab itu, platform Merdeka Mengajar menyediakan referensi bagi guru untuk mengembangkan praktek mengajar sesuai dengan kurikulum Merdeka. Yang pertama, mengajar. Di platform Merdeka Mengajar itu tersedia Bapak Ibu perangkat ajar yang lebih dari 2.000 referensi. Perangkat ajar berbasis kurikulum Merdeka. Maka oleh sebab itu pada saat sekarang ini platform Merdeka Mengajar ini selalu upgrade untuk informasi-informasi dan referensi-referensi yang terbaru bagi Bapak dan Ibu guru semua. Yang kedua yaitu tentang asesmen murid, yaitu membantu kita melakukan analisis diagnostik literasi, numerasi dengan cepat sehingga dapat menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan tahap capaian perkembangan peserta didik. Selanjutnya, platform Merdeka Mengajar memberikan kesempatan yang setara bagi guru untuk terus belajar dan mengembangkan kompetensinya kapanpun dan dimanapun. Yang mana untuk belajar itu tersedia Bapak Ibu adalah pelatihan mandiri. Yang mana pelatihan mandiri ini kita dapat memperoleh materi pelatihan yang saya Pak aman tuh, mobil saya Fortuner Pak. Secara mandiri. Di dalam platform Merdeka Mengajar Bapak Ibu juga ada video inspirasi yang bisa kita lihat, yang bisa kita amati dan kita aplikasikan dalam pembelajaran kita di kelas. Guru bisa mendapatkan beragam video inspiratif untuk mengembangkan diri dan akses tidak terbatas. Selanjutnya berkarya. Platform Merdeka Mengajar mendorong
guru untuk terus berkarya dan menyediakan wadah berbagi praktek baik. Jadi Bapak Ibu, semua karya-karya kita pada saat sekarang ini bisa kita jadikan portofolio di platform Merdeka Mengajar, yaitu di Bukti Karya. Guru dapat membangun portofolio hasil karya agar dapat saling berbagi inspirasi dan berkolaborasi. Sekarang pertanyaannya, apakah itu pelatihan mandiri yang mana tersedia berbagai materi pelatihan berkualitas untuk mengembangkan kompetensi guru yang bisa diakses secara mandiri kapanpun dan dimanapun kita berada. Jadi pertanyaan kedua, apa saja yang terdapat dalam produk pelatihan mandiri? Bagi Bapak dan Ibu guru hebat, ini bukan hal yang baru lagi bagi kita semua. Kita sudah mengaksesnya, sudah mempraktekkannya. Yang pertama di sana ada pembelajaran mandiri, yang mana di sana ada modul belajar disajikan dengan materi dalam bentuk video maupun teks. Yang kedua adalah latihan pemahaman, yang mana bertujuan untuk mengonfirmasi pemahaman guru berisikan pertanyaan singkat untuk memastikan materi tertangkap dengan benar oleh guru. Yang ketiga itu ada cerita reflektif. Setelah mempelajari materi, Bapak dan Ibu guru diminta untuk merefleksikan pembelajaran yang didapatkan dari materi tersebut. Yang keempat, ada post-test, yang mana setelah kita menonton videonya, kita buat cerita refleksinya, ada post-test, lembar pengisian untuk mengevaluasi pemahaman kita terhadap video yang kita lihat, terhadap modul yang kita baca. Selanjutnya, barulah kita melakukan aksi nyata. Aksi nyata merupakan bentuk praktek pemahaman guru terhadap topik yang dipelajari dalam pelatihan mandiri. Aksi nyata juga merupakan aktivitas terakhir untuk menyelesaikan satu topik pelatihan mandiri. Setelah melakukan aksi nyata, guru dapat mendokumentasikan ke dalam dokumen tertulis dan melengkapi lembar aksi nyata di platform Merdeka Mengajar. Jadi Bapak dan Ibu guru, semua tahapan-tahapan ini kita sudah laksanakan. Maka oleh sebab itu, fenomena yang terjadi pada saat sekarang ini Bapak dan Ibu guru, kenapa aksi nyata kita ditolak? Kenapa aksi nyata kita perbaikan? Kenapa kita tidak bisa membuat aksi nyata? Yang pertama Bapak dan Ibu guru hebat, kita melihat videonya hanya skip. Jadi kita tidak melihat sampai akhir. Maka oleh sebab itu di saat kita melihat videonya Bapak dan Ibu guru hebat, kita sediakan catatan kecil. Kita catat poin-poin penting sehingga kita bisa dapat menjawab prosesnya. Dan catatan kecil ini kita bisa tuangkan di dalam aksi nyata kita, di dalam dokumen aksi nyata. Karena apa? Karena di dalam aksi nyata tersebut, Bapak dan Ibu guru hebat, ada yang kita muat poin-poin penting dari materi itu dan ada yang tidak kita lakukan. Selanjutnya Bapak dan Ibu guru hebat, yang mana tujuan pelatihan mandiri dalam platform Merdeka Mengajar ini yang pertama adalah memberikan kesempatan setiap semua guru dan kepala sekolah untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensinya. Yang kedua, guru dapat mengakses pelatihan mandiri sesuai dengan kecepatan dan kebutuhan belajarnya. Jadi di sini Bapak dan Ibu guru hebat, kita flashback kembali di kurikulum K13. Di saat K13 muncul, itu semua guru-guru mendapatkan fasilitas pelatihan yang difasilitasi oleh Dinas Pendidikan, oleh pemerintah pusat. Maka oleh sebab itu, di kurikulum Merdeka ini sesuai dengan yang visinya Mas Nadiem, bahwasanya kita adalah sebagai pembelajar, maka oleh sebab itu kita wajib untuk mengupgrade ilmu kita, untuk mengembangkan diri kita, yang mana dengan cara mandiri pada saat sekarang ini dilaksanakan, yaitu melalui platform Merdeka Mengajar. Terkadang di waktu K13 dulu Bapak dan Ibu guru hebat, kita sering pelatihan di hotel, habis itu dapat uang. Tapi pada saat sekarang ini kita dituntut menjadi pembelajar yang mandiri. Jadi kalau kita mencari itu dengan sendiri Bapak dan Ibu guru hebat, itu akan lama terekam dalam memori kita. Tapi kalau kita difasilitasi, itu orientasinya pun juga berbeda lagi. Itu hanya cepat hilang dalam
dalam pikiran kita. Maka oleh sebab itu, apabila ilmu itu kita berusaha untuk mencarinya sendiri, itu akan bertahan lama. Yang kedua, guru dapat mengakses pelatihan mandiri sesuai dengan kecepatan dan kebutuhan belajarnya. Jadi di platform Merdeka mengajar ini Bapak Ibu guru hebat, kita bisa sesuai dengan kecepatan kita. Misalnya pada hari ini kita ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi misalnya. Di dalam platform Merdeka Mengajar itu banyak video-video yang sesuai dengan kebutuhan kita. Maka oleh sebab itu, platform Merdeka Mengajar ini merupakan sebagai teman bagi kita Bapak dan Ibu guru hebat. Selanjutnya, proses dalam pelatihan selalu diakhiri dengan praktek baik, apa yang dipahami melalui kegiatan aksi nyata yang memerlukan waktu. Aksi nyata yang sudah dilakukan dan direfleksikan dan disubmit, yang kemudian divalidasi oleh pusat. Jadi terkadang ya Bapak dan Ibu guru hebat, Pak, saya sudah menyelesaikan aksi nyata, membuat aksi nyata dari bulan 8, akan tetapi sampai sekarang masih belum divalidasi. Perlu Bapak Ibu ketahui semuanya, sejak launchingnya platform Merdeka Mengajar di bulan Februari Bapak dan Ibu guru hebat, sampai sekarang, sampai akhir Desember, itu sudah terkumpul 600.000 aksi nyata dari Bapak dan Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Maka oleh sebab itu, untuk validasinya itu membutuhkan waktu yang lama. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu guru hebat, ya kita harus bersabar, yang penting selesaikan dulu, yang penting kerjakan. Selanjutnya, pelatihan mandiri merupakan medium yang memuat berbagai materi pembelajaran untuk digunakan secara mandiri. Materi dibuat secara singkat sesuai dengan kebutuhan untuk mempermudah guru melakukan pelatihan mandiri, kapanpun dan dimanapun. Pada pelatihan mandiri, guru mempelajari materi dalam bentuk teks atau video, mengerjakan latihan pemahaman, melakukan refleksi, dan melakukan aksi nyata. Perlu Bapak Ibu ketahui yang mana materi itu dirancang oleh para ahli yang sesuai dengan kebutuhan guru. Materi dirancang agar mudah diterapkan dan relevan dengan tantangan yang dihadapi guru dalam kegiatan belajar mengajar. Materi dapat membantu guru dalam meningkatkan kompetensi profesional sebagai pendidik. Yang mana di sini saya akan membagikan tips untuk lolos validasi aksi nyata platform Merdeka Mengajar. Oke Bapak dan Ibu guru hebat, dalam pelatihan mandiri Bapak Ibu guru hebat, sekarang itu sudah ada 21 topik untuk yang SD. Sedangkan untuk yang SMP pada saat sekarang ini sudah ada 14 topik. Jadi pertanyaannya Bapak dan Ibu guru hebat, apabila kita tidak menyelesaikan aksi nyata ini, jadi bagaimana cara kita untuk belajar, bagaimana cara kita menerapkan IKM ini? Maka oleh sebab itu, apabila kita tidak menyelesaikan aksi nyata, itu akan berdampak Bapak dan Ibu guru hebat kepada rapor pendidikan di sekolah. Makanya rapor pendidikan kita di tahun 2022 kemarin itu merah, rapor kompetensi gurunya. Karena apa? Karena kita tidak terrekod untuk mengembangkan diri. Maka oleh sebab itu, makanya dari BGP maupun dari Dinas Pendidikan untuk menekankan kita untuk menyelesaikan aksi nyata. Selanjutnya, masing-masing topik terdiri dari beberapa modul. Pengerjaannya, apakah pengerjaannya harus berurutan Pak? Tidak. Bapak dan Ibu boleh mengerjakannya, misalnya saya maunya menyebarkan pemahaman merdeka belajar, saya maunya memodifikasi tentang modul ajar, itu boleh. Tidak harus berurutan. Selanjutnya, aksi nyata tidak dapat diedit. Apabila Bapak dan Ibu guru hebat sudah mengirimkan, sudah mensubmit, maka oleh sebab itu tidak bisa kita perbaiki lagi. Kapan kita memperbaikinya lagi? Yaitu di saat divalidasi oleh tim validator. Oke, tahapan dalam melaksanakan aksi nyata. Selesaikan modul dan post-test. Jadi Bapak dan Ibu guru hebat, di video platform Merdeka Mengajar itu di pelatihan mandiri, apabila kita melihat sedikit itu sudah tercentang. Tetapi orientasi kita bukan itu Bapak dan Ibu guru hebat. Orientasi kita adalah bagaimana video yang kita lihat bisa
bermakna, dan bisa kita implementasikan dalam pembelajaran kita di kelas. Semua topik-topik yang ada di platform Merdeka Mengajar itu memang teman bagi kita, memang referensi bagi kita untuk menerapkan IKM. Maka oleh sebab itu saya sedikit berbagi juga kepada Bapak Guru hebat. Saya pertama sekali mengerjakan pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar. Saya sangat termotivasi dengan topik Merdeka Belajar. Di sana ada perubahan mindset saya untuk terus bergerak dan mengembangkan diri. Di Merdeka Belajar itu Bapak Ibu Guru hebat, di sana mungkin selama ini kita ada mungkin banyak kesalahan-kesalahan kita di waktu mengajar tidak sesuai dengan filosofi Ki-Hajar Dewantara. Dengan di topik yang Merdeka Belajar itu Bapak Ibu Guru hebat, saya memang sedih, menangis saya melihat video tersebut. Karena apa? Mungkin selama ini saya sudah banyak melakukan kesalahan-kesalahan dengan cara saya mengajar. Jadi di topik itu sangat merubah mindset saya. Maka oleh sebab itu jangan pernah kita untuk menonton videonya hanya skip, hanya orientasinya hanya sebagai tuntutan. Tapi kita ambillah kebermaknaan dari modul-modul tersebut yang akan kita implementasikan di pembelajaran kita di dalam kelas. Yang kedua, pilih salah satu aksi nyata yang telah disiapkan untuk menentukan kegiatan yang diinginkan. Yang ketiga, Bapak Ibu Guru hebat, praktekkan aksi nyata yang dipilih sesuai dengan ketentuan. Yang keempat, tuangkan aktivitas aksi nyata yang kita lakukan ke dalam dokumen tertulis dalam bentuk format PDF. Jadi, dokumen aksi nyata itu Bapak Ibu Guru hebat itu ada berbentuk video dan ada berbentuk dokumen. Yang mana dokumen itu berbentuk PDF, jadi maksimal itu adalah 10 MB. Sesuai dengan panduannya nanti Bapak Ibu Guru hebat. Yang kelima, unggah lembar aksi nyata ke platform Merdeka Mengajar sebagai bukti telah menyelesaikan aksi nyata. Selanjutnya Bapak Ibu Guru hebat, tujuan aksi nyata. Yang pertama, memberi dampak pada lingkungan guru di sekolah, komunitas untuk membagikan hasil belajarnya. Yang mana aksi nyata kita tersebut Bapak Ibu Guru hebat itu akan menjadikan berdampak kepada guru-guru kita di sekolah, di komunitas kita, dengan kita membagikan hasil belajar kita. Yang kedua, inisiasi dampak mendalam melalui diskusi umpan balik. Jadi, aksi nyata kita yang sudah kita submit, itu kan kita share ke grup-grup, ke teman-teman, yang mana di sana memberikan umpan balik terhadap aksi nyata yang kita lakukan. Yang ketiga, kebiasaan umpan balik dan refleksi bersama yang diinisiasi oleh guru-guru pembelajar di platform Merdeka Mengajar. Jadi ini kita saling memberikan umpan balik, saling merefleksi bersama-sama tentang pembelajaran kita tentang apa yang telah kita lakukan. Oke Bapak dan Guru hebat, ini perlu kita cermati kembali. Mengapa aksi nyata kita itu lama ya? Jadi untuk proses validasinya itu setelah kita mensubmit aksi nyata, otomatis itu akan ada validasi otomasi. Yang mana validasi otomasi ini Bapak dan Guru hebat itu akan divalidasi oleh mesin. Jangan sampai ada plagiat. Makanya di aksi nyata kita itu ada saran perbaikannya, aksi nyata Anda serupa dengan yang lain, dengan lain. Artinya apa? Di sana kita telah divalidasi secara otomasi bahwasanya kita sudah tidak bisa lagi lanjut ke validasi yang kedua. Karena apa? Karena kita plagiat. Selanjutnya adalah validasi sama validator. Setelah kita divalidasi otomasi, itu baru tim validator lagi yang akan memeriksa punya kita. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu Guru hebat, tim validator platform Merdeka Mengajar ini sangat luar biasa. Begitu teliti, begitu detail. Sehingga banyak aksi nyata kita itu yang perbaikan. Terkadang kita selama ini, yang penting membuat. Nah, jadi tidak bisa seperti dulu lagi Bapak Ibu Guru hebat. Kita betul-betul sesuai dengan apa yang telah diperintahkan di dalam perintah aksi nyata. Setelah kita divalidator, setelah divalidasi, maka ada keluar sertifikat dan ada perbaikan.
Yang mana perbaikan itu Bapak Ibu guru hebat itu ada banding. Kalau aksi nyata kita itu betul-betul telah kita yakini itu benar sesuai dengan prosedurnya, itu bisa kita banding. Ada menu bandingnya Bapak Ibu guru hebat, banding. Nah, itu bisa jadi kemungkinan bisa diterima ataupun tidak diterima. Kalau tidak diterima, otomatis kita perbaikan kembali. Oke, Bapak dan Ibu guru hebat, selanjutnya tujuan validasi aksi nyata. Yang mana tujuan validasi ini adalah untuk menilai aksi nyata yang sudah dibuat oleh guru apakah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Guru yang aksi nyatanya lolos validasi akan mendapatkan sertifikat yang bisa dikonversi menjadi angka kredit untuk kenaikan pangkat ini bagi guru yang ASN. Jadi Bapak dan Ibu guru hebat, jadi inilah sertifikat yang sudah divalidasi yang mendapatkan sertifikat seperti inilah. Mungkin ini Bapak dan Ibu guru hebat sudah banyak juga mendapatkan sertifikat. Selanjutnya Bapak dan Ibu guru hebat, tadi kan saya mengatakan bahwasanya aksi nyata kita itu plagiat. Jadi di sini ada sebagai bukti bahwasanya ini adalah punya teman-teman kita juga. Ini semuanya sudah divalidasi, akan tetapi semuanya perbaikan. Karena apa perbaikan? Karena di waktu membuat pertama dulu Bapak Ibu guru hebat, saya perhatikan juga ini sama-sama kami mengerjakan dulu di bulan 8. Ini di sini kekurangannya banyak. Yang pertama, tidak ada dokumentasinya. Tidak sesuai dengan perintah aksi nyata. Makanya ada saran perbaikannya di sini Bapak Ibu guru hebat, ditemukan indikasi plagiasi atau ditemukan aksi nyata yang serupa dengan aksi nyata Anda. Silakan perbaiki aksi nyata sesuai dengan panduan. Jadi nanti ini akan kita bahas lebih dalam lagi Bapak dan Ibu guru hebat. Jadi ini Bapak dan Ibu guru hebat, kita masih miskonsepsi pada saat sekarang ini. Yang pertama adalah deteksi plagiasi. Jadi kan pertanyaannya di mananya plagiasinya. Yang kedua tentang umpan balik. Jadi sekarang kita lihat deteksi plagiasi. Akan terdeteksi plagiasi jika refleksi dan deskripsi ditemukan kesamaan dengan aksi nyata lain di atas 80%. Apabila punya kita sama dengan punya teman kita, Bapak Ibu guru hebat, meskipun ini kita nggak kenal sama orangnya, tetapi teman kita itu sudah duluan pertama untuk upload aksi nyata, akan tapi dia cerita, refleksi dan deskripsinya sama yang di atas 80%. Kalau 60% bagaimana Pak? Tidak masalah. Yang jelas jangan sampai di atas 80%. Yang kedua, ada kesamaan dokumen dan tidak ada justifikasi pengerjaan bersama berkolaborasi. Jadi yang poin 2 ini Bapak Ibu guru hebat, di aksi nyata kita itu ada yang bisa kita kerjakan secara berkolaborasi bersama-sama. Poinnya sama, akan tetapi yang berbeda apanya? Yang berbeda itu adalah umpan balik dari audiennya serta cerita, refleksi, dan deskripsinya jangan sampai sama dengan teman kita. Kita buatkan peran kita di sana apa di dalam kolaborasi itu. Contoh misalnya Bapak dan Ibu guru hebat, di dalam menyebarkan pemahaman kurikulum merdeka itu bisa kita berkolaborasi di sana. Misalnya di satu sekolah itu ada 6 guru melakukan aksi nyata. Maka oleh sebab itu di sana bisa kita mengerjakannya berkolaborasi. Tapi yang membedakan apa? Yang membedakan adalah cerita, refleksi, dan deskripsinya. Itu yang kita bedakan. Jangan sampai sama. Ada juga kejadian Bapak dan Guru hebat di satu sekolah yang cerita, refleksi, dan deskripsinya sama, isinya sama semua. Itu tidak bisa. Selanjutnya Bapak dan Guru hebat. Tadi kita kan miskonsepsi umpan balik. Yang umpan balik ini Bapak dan Guru hebat bukan umpan balik yang sudah kita share kepada teman-teman yang pengguna platform Merdeka Mengajar, tetapi umpan balik dari aksi nyata yang kita buat.
Jadi di sini Bapak dan Guru hebat, ini ada contoh saya yang mana di sini umpan baliknya ini berupa tulisan yang diisi oleh guru-guru di sekolah. Jadi ini adalah umpan balik tentang sosialisasi Merdeka Belajar. Nah, jadi inilah umpan balik dari guru-guru di sekolah saya. Nah, sedangkan yang kedua ini adalah umpan balik dengan topik merancang dan memodifikasi modul ajar. Jadi inilah umpan baliknya. Jadi bukan umpan balik yang kita share ke grup-grup, bukan itu umpan baliknya, tapi umpan balik di satu dokumen. Tapi ingat Bapak dan Guru hebat, ingat sasaran kita siapa, audiens kita siapa. Terkadang contoh gini Bapak dan Guru hebat, di sana guru tersebut melakukan menyebarkan pemahaman kenapa kurikulum berubah. Akan tetapi audiennya di sana hanya guru. Tapi di cerita refleksi dan deskripsinya itu dibuat ada guru, ada siswa, ada orang tua. Itu tidak sesuai. Jadi kita harus sesuaikan audiens kita siapa. Kalau hanya guru-guru, majelis guru dan kepala sekolah, ya udah itu kita buat. Jangan kita tambah-tambahkan yang lain. Jadi selanjutnya, jadi umpan balik ini Bapak Ibu Guru hebat itu sudah disediakan kalau kita ingin modifikasi sendiri. Contoh umpan baliknya bisa kita modifikasi sendiri. Jadi ini adalah umpan balik yang sudah disediakan di perpustakaan Platform Merdeka Mengajar. Contoh umpan balik menggunakan rekap jawaban siswa. Rekap jawaban siswa bisa ditulis ulang sesuai dengan jawaban siswa. Contoh umpan balik di bawah juga menggunakan perpustakaan belajar di Platform Merdeka Mengajar. Ini Bapak Ibu Guru hebat bisa kita download di perpustakaan untuk umpan balik. Jadi ini bisa kita berikan kepada audiens kita, kepada siswa kita setelah kita melakukan aksi nyata tersebut. Contoh, saya melakukan aksi nyata sosialisasi profil pelajar Pancasila, yang mana ini bisa kita pakai sebagai formatnya. Boleh nggak Pak kita modifikasi? Boleh, kita bebas. Boleh kita modifikasi umpan baliknya. Selanjutnya, jadi ini Bapak dan Guru hebat, ini untuk contoh misalnya untuk siswa SD, Pak, siswa kami ada yang belum bisa menulis Pak. Jadi yang screenshot WA ini Bapak dan Guru hebat ini adalah dari orang tuanya dan jawaban ini bisa kita salin kembali di catatan di umpan balik di Platform Merdeka Mengajar kita. Nih, ini adalah dari orang tuanya. Jadi orang tuanya menanya di rumah, bagaimana pembelajaran di sekolah tadi nak. Jadi kita bisa sharing juga dengan orang tuanya. Jadi orang tuanya buat ini dan kita tuangkan dalam bentuk tulisan. Nih, contoh pembalik capture rekapan jawaban siswa yang bisa ditulis ulang sesuai dengan jawaban siswa. Jadi Bapak dan Guru hebat, di sini juga ada perlu diperhatikan saat capture pertanyaan di Google Form itu bukan capture pertanyaannya, tapi jawabannya yang kita screenshot dan kita jadikan satu dokumen aksi nyata tersebut. Nih, contohnya. Jadi Bapak dan Guru hebat, ini ya, kita perhatikan, pastikan terdapat umpan balik dari sasaran aksi nyata, bukan dari sesama pengguna Platform Merdeka Mengajar. Disinilah yang kita sering salahnya. Saya sudah ada umpan baliknya Pak. Tetapi itu bukan umpan balik dalam satu dokumen, tapi ini umpan balik setelah kita melaksanakan, setelah kita membuat aksi nyata, kita share-lah kepada guru-guru. Akan tetapi kalau kita perhatikan Bapak Ibu Guru hebat, komentarnya sangat bagus, sangat luar biasa. Akan tetapi kita perhatikan juga aksi nyatanya tidak sesuai dengan topik yang diminta. Jadi di sini tipsnya berbagi tips. Tips yang pertama adalah tidak plagiasi. Yang kedua, pilih aksi nyata sesuai dengan kompetensi yang kita kuasai. Jadi Bapak dan Guru hebat, saya akan simulasikan sedikit yang mana yang kita kuasai itu yang contoh.
Iya, langsung disimulasikan ya Pak Topan? Ya, kita lihat Bu Ili. Karena di dalam satu topik itu ada berapa pilihan aksi nyata untuk guru dan untuk kepala sekolah. Iya, jadi prosesnya itu tidak mesti berurutan ya Pak Topan, Ya, bebas mau benar Bu. yang mana menurut kita yang mau kita kerjakan duluan. Rizka. Jadi Bu Ili, apa sudah kelihatan Bu Ili? Sudah Pak, iya. Sudah, ini sudah nampak lembar aksi nyata Bu Ili ya? Ada bacanya kan? Iya. Oke Bapak nih guru hebat. Oke, kita perhatikan di sini. Yang pertama tadi kan ini kita pinjam punya teman Bapak nih guru hebat. Di sini ini kan punya teman saya ini kan sudah memang perbaikan semua, tidak ada yang dapat sertifikat. Kita lihat dulu yang Merdeka Belajar. Di sini ada baca saran perbaikan, kita lihat. Di sini aksi nyata ditemukan serupa dengan guru lain, terutama pada bagian cerita refleksinya. Jadi kita perbaiki aksi nyata. Jadi Bapak Ibu hebat, kita perhatikan di sini, kita ganti misalnya. Di sini kan cuma dua senjata, pilih yang kita kuasai. Contoh di sini kita pilih adalah menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Terkadang Bapak dan Guru hebat, kita tidak melihat petunjuk untuk mengerjakannya. Ini adalah petunjuknya. Yang pertama, pastikan Anda memahami tujuan pembelajaran topik Merdeka Belajar. Jadi kenapa saya bilang tadi Bapak Guru hebat, agar disediakan catatan kecil di setiap video-video yang kita lihat. Jadi kita bisa tuangkan di dalam PowerPoint kita untuk menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Yang kedua, komunikasikan pemahaman tentang topik Merdeka Belajar kepada audiens sasaran. Oke, sasaran kita siapa? Di sana kan ada murid-murid. Jadi nggak harus juga ini semuanya Bapak Guru hebat. Ya kalau ada guru ya guru saja, nggak masalah. Selanjutnya, pemahaman boleh disampaikan melalui media presentasi, video, poster, lagu, puisi. Untuk audiens sasaran bisa luring. Contoh luringnya forum diskusi guru, KKG, MGMP, maupun secara daring melalui media sosial, boleh melalui media sosial. Selanjutnya, jadi ini adalah umpan balik. Minta audien Anda melanjutkan kalimat ini dari paparan yang disampaikan sebelumnya. Saya pikir inilah yang harus kita buat umpan baliknya kepada audiens kita setelah kita menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Yang selanjutnya, tuliskan refleksi prosesnya dan unggah bukti dokumentasinya. Jadi terkadang Bapak dan Ibu hebat, inilah yang kita tidak lihat sebelum kita melakukan aksi nyata. Kita lihat lagi. Saya akan coba di sini kita lihat perencanaan pembelajaran SMP. Jadi Bapak dan Ibu, ini kan banyak pilihan Bapak dan Guru hebat. Di sini bisa merumuskan alur tujuan pembelajaran ATP dan tujuan pembelajaran. Di sini kita pilih mana yang betul-betul kita kuasai, mana yang gampang yang kita kuasai. Di sini untuk topik ini saya mengambil membuat dan memodifikasi modul ajar. Jadi inilah yang punya saya Bapak dan Ibu guru. Bagaimana Bu Eli, masih kelihatan Bu Eli? Masih. Nah, ini contoh aksi nyata yang udah Bapak lakukan ya? Ya, ini contoh aksi nyata yang sudah saya lakukan Bapak dan Ibu guru. Tapi di sini kita perhatikan lagi Bapak dan Ibu guru. Kita ambil, membuat dan memodifikasi modul ajar. Terkadang di sini kita blunder juga Bapak dan Ibu guru. Kita hanya mengupload modul ajarnya saja, tapi kita tidak mempraktekkannya. Contoh di sini,
buatlah atau modifikasi modul ajar yang akan digunakan untuk pembelajaran terdekat. Bisa untuk satu atau beberapa pertemuan. Tidak perlu membuat untuk semua mata pelajaran. Oke. Yang kedua, buatlah rancangan kegiatan dan gambaran besar kegiatan untuk modul ajar bila memuat atau sesuaikan kegiatan modul ajar dengan kebutuhan murid dan bila dimodifikasi. Jadi modul ajar itu Bapak dan Ibu guru hebat bisa kita ambil dari platform Merdeka Mengajar. Yang keempat, pastikan komponen-komponen penting modul ajar sudah terpenuhi. Oke. Jadi di sini saya buat ringkasan sedikit. Di sini adalah komponen-komponen modul ajar. Nih. Bagaimana Bu Eli, masih kelihatan Bu Eli? Iya Pak, sangat jelas. Oke. Di sini Bapak Ibu guru ada komponen modul ajar. Ini saya tuangkan dalam aksi nyatanya. Yang kedua, ini adalah modul ajarnya. Ingat, di dalam modul ajar itu kan ada kompetensi awal, ada identitas modul, ada kompetensi awal, ada profil pelajar Pancasila, ada sarana dan prasarana. Nah, ada target peserta didik, ada model pembelajarannya, ada kompetensi intinya, dan ada juga profil pelajar Pancasilanya. Nah, inilah profil pelajar Pancasilanya. Dan ada kegiatan pembelajaran, pertanyaan pemantik. Jadi ini adalah modulnya Bapak dan Ibu guru hebat. Terkadang aksi nyata Bapak dan Ibu guru semuanya hanya sampai di sini. Tapi tidak dipraktekkan. Nih, saya lengkap nih Bapak dan Ibu guru. Saya lampirkan LKPD-nya. Saya lampirkan juga bahan bacaan guru serta didiknya. Dan saya lampirkan juga materinya. Serta, jadi ini adalah praktek dari modul ajar di kelas tersebut. Kita kembali lagi ke petunjuknya. Nah, selanjutnya saya akan praktekkan modul ajar yang sudah Anda buat di kelas. Oke, ini kita bisa praktekkan. Unggah bukti dalam satu dokumen berisi modul ajar, dokumentasi kegiatan, dokumentasi umpan balik. Nih, tadi Bapak dan Ibu guru hebat, ini adalah praktek modul ajar di kelas. Saya mempraktekkan modul ajar ini di kelas 8 dengan materi memaknai peraturan perundang-undangan. Ini adalah kegiatan yang saya lakukan. Yang ini adalah profil pelajar Pancasilanya. Sampai saya ke refleksi. Nah, ini adalah refleksi pembelajaran yang dilakukan. Setelah saya melakukan pembelajaran, ada refleksi. Dan ada juga asesmennya Bapak Ibu guru hebat. Asesmen juga ada, serta profil pelajar Pancasilanya saya tuangkan di sini. Yang dominan saya tuangkan di sini adalah nih bukti gambar-gambarnya. Serta refleksi, ini refleksi dari saya. Ini form ini saya ambil dari perpustakaan di platform Merdeka Mengajar. Nah, jadi ini adalah umpan balik dari kegiatan mempraktekkan memodifikasi modul ajar yang saya tuangkan Bapak dan Ibu guru hebat. Ini adalah umpan balik dari murid saya memakai Jamboard. Ini saya modifikasi sendiri. Jadi saya menanyakan bagaimana pembelajaran pada sore hari ini, pada pagi hari ini. Jadi anak-anak didik, peserta didik membuat seperti ini Bapak dan Ibu hebat. Jadi itu adalah salah satu contoh saya merancang modifikasi modul ajar. Jadi kebanyakan Bapak Ibu hebat tadi saya bilang tidak dipraktekkan, hanya ada modul ajar, habis itu umpan balik, tidak seperti itu, harus kita praktekkan. Selanjutnya Bapak Ibu guru hebat, ya, nih apa nih Pak Topan langkah selanjutnya setelah umpan balik nih? Ya, oke. Ya, jadi tadi Bu Eli baca panduan aksi nyata yang kita pilih. Tadi sudah baca, kita simulasikan juga di topik merancang dan modifikasi pembelajaran. Yang keempat, isi deskripsi apa yang Anda lakukan dan refleksinya dengan jelas.
Nah, jadi Bapak dan Ibu guru hebat, di sini kan ada deskripsinya dan ada refleksinya. Jadi terkadang ini kan deskripsinya minta 2. Terkadang kita membuat deskripsinya cuma 1. Ceritakan proses Anda membuat modifikasi modul ajar. Di sini saya ceritakan dalam proses pembuatan modul ajar, saya pertama sekali langkah pertama yang saya lakukan adalah menyusun ATP dan saya mempelajari komponen-komponen modul ajar. Yang kedua, perbedaan apa yang Anda buat jika dibandingkan dengan modul ajar biasa yang Anda buat sebelumnya. Nanti ini kan membandingkan modul ajar yang sebelum kita buat. Di sini perbedaan yang saya buat adalah modul ajar saya lebih lengkap dan jelas semua komponen-komponen dalam modul ajar dan ada pertanyaan pemantik, pemahaman bermakna, kegiatan pembelajaran dan asesmen, modul ajar lengkap dan ada profil pelajar Pancasila. Ini sesuai yang kita tuangkan aja Bapak dan Ibu guru. Pak. Karena apa? Yang tidak boleh sama tadi apa? Yang ininya tadi nggak boleh sama. Meskipun kita melakukannya berkolaborasi, tapi kalau untuk topik merancang dan memodifikasi modul ajar itu tidak bisa berkolaborasi, itu masing-masing guru. Jadi itu masing-masing guru. Tapi kalau ada yang bisa berkolaborasi, itu boleh, bisa kita berkolaborasi di sana. Begitu juga dengan refleksinya Bapak dan Ibu guru kita isi sesuai. Tapi apabila ini kita lakukan, sudah itu pasti aksi nyatanya masih divalidasi dan dapat sertifikat. Selanjutnya, unggah dokumentasi atau bukti aksi nyata yang dilakukan sesuai dengan format dokumen yang ditentukan. Yang mana di dalam dokumen tersebut ada yang berbentuk video dan ada juga yang berbentuk PDF. Sesuaikan aja Bapak dan Ibu guru. Yang keenam, sertakan umpan balik dan sasaran aksi nyata dengan format foto, tulisan, link atau tangkapan layar. Jadi di sini ada pertanyaannya. Untuk murid TK bagaimana Pak? Kalau murid TK bisa kita sendiri menuliskan Bapak dan Ibu. Kita tuliskan. Setelah kita melakukan contoh misalnya kita melakukan pembelajaran berdiferensiasi misalnya. Jadi setelah itu kan kita menanyakan umpan baliknya apa kepada murid. Jadi kalau bagi siswa TK, murid TK itu bisa kita tanyakan, Mak, bagaimana pembelajaran Ibu tadi? Apakah menyenangkan? Itu bisa umpan baliknya. Dan bisa juga umpan baliknya itu berbentuk emoji dan nanti anak-anak centang yang menyenangkan, centang menyenangkan. Itu bisa Bapak dan Ibu. Yang nomor 7, pastikan unggah dokumen dengan ukuran sesuai ketentuan dan gunakan sinyal internet yang stabil. Jadi kita sesuaikan dengan ukurannya dan jangan sampai kita salah upload. Apabila salah upload, maka dokumen kita tidak bisa diganti. Jadi kemarin saya mengikuti webinar Bapak dan Ibu tentang aksi nyata ini juga dari kementerian. Jadi tim validator banyak menemukan hal-hal yang lucu. Di sana tidak diupload aksi nyata, tapi dokumen lain yang diupload, dokumen lain. Contoh dokumen bukti pembayaran yang diupload. Nah, itu kan salah upload namanya. Selanjutnya, apabila aksi nyata dilaksanakan dalam berkolaborasi, sertakan bentuk peran dari Bapak dan Ibu. Deskripsi dan refleksinya berbeda aja. Jadi inilah yang harus kita amati betul. Deskripsi dan refleksinya harus berbeda. Yang ke-9, cek agenda webinar di pelatihan mandiri untuk dapat belajar secara sinkronus bersama dengan narasumber yang sesuai dengan topiknya. Jadi ini sedikit berbagi Bapak dan Ibu guru. Pertama saya membuat aksi nyata ini, saya melihat panduan-panduan webinar di platform Merdeka Mengajar. Saya ikuti webinarnya dan makanya oleh sebab itu saya bisa mempraktekannya untuk membuat aksi nyata. Jadi ini tadi yang sudah kita praktekkan Bapak Ibu, memodifikasi modul ajar. Ini cerita deskripsinya tadi sudah. Jadi ini adalah dokumentasi yang saya lakukan. Jadi begini juga Bapak dan Ibu, sementara selama ini kita tidak pernah mendokumentasikan kegiatan-kegiatan kita di sekolah. Jadi mulai dari sekarang Bapak dan Ibu guru, apabila ada kegiatan-kegiatan yang ibaratnya yang bisa kita tuangkan dalam platform Merdeka Mengajar, kita dokumentasikan, kita videokan dan bisa kita unggah ke dalam bukti karya dan bisa kita jadikan
dalam satu dokumen untuk aksi nyata. Jadi ini adalah dokumentasi saya merancang memodifikasi modul project. Jadi ini adalah sertifikat yang sudah saya dapatkan. Alhamdulillah sampai saat sekarang ini baru 9 topik yang sudah divalidasi dan ke-9-nya juga keluar sertifikatnya. Jadi itu lagi pertanyaan, apakah tidak pernah perbaikan, Pak? Saya pun juga pernah perbaikan. Dari perbaikan itulah saya bisa belajar untuk bagaimana cara yang benarnya, Bapak dan Ibu. Iya. Oke, Bapak dan Ibu, jadi ini adalah quotes dari Nadiem Makarim. Apapun perubahan kecil itu, jika setiap guru melakukannya secara serentak, kapal besar bernama Indonesia ini pasti akan bergerak. Begitu juga Bapak dan Ibu guru yang hadir webinar pada sore hari ini, apabila kita bersama-sama bergerak, maka satuan pendidikan kita pasti akan maju. Begitu juga dengan pendidikan Indonesia. Mungkin sampai di sini berbagi praktek baiknya kepada moderator. Saya persilakan. Iya, luar biasa Pak Topan atas materinya, sedikit menjawab atau banyak sekali menjawab atas pertanyaan daripada Bapak Ibu sekalian yang mungkin dalam proses pengerjaan daripada aksi nyata di PMM ini menemukan kesulitan. Mudah-mudahan nih dari sekian tips yang diberikan oleh Pak Topan tadi, di antaranya kalau boleh saya rangkum ya Bapak Ibu, yang pertama, pastikan aksi nyata yang kita lakukan itu bukanlah produk plagiasi. Yang kemudian, tips yang kedua, dalam proses aksi nyata kita diberikan opsi atau pilihan. Jadi kita bisa memilih mana yang sesuai dengan yang kita kuasai atau kita pahami dan mungkin bisa berkemungkinan untuk kita lakukan di sekolah kita. Nah, setelah kita memilih aksi nyata, nah jangan lupa nih, baca panduan aksi nyata yang kita pilih. Bacanya jangan hanya sekedar lewat Bapak Ibu, harus kita cermati, harus kita pahami, jadi tidak ada miskonsepsi di dalamnya. Selanjutnya, dalam prosesnya, kita tidak hanya mengunggah dokumen, melainkan ya memang benar aksi nyata. Namanya aksi nyata, otomatis memang benar-benar kita lakukan di sekolah kita, kepada komunitas kita, dan juga rekan kerja kita. Nah, selain itu, setelah kita melakukan proses namanya aksi nyata, kita unggah dokumennya dan kita sertakan bukti aksi nyata yang sudah kita lakukan sesuai dengan format yang sudah ditentukan. Nah, jangan lupa juga sertakan umpan balik nih dari sasaran aksi nyata kita. Apakah itu dari murid, orang tua, ataupun rekan sesama komunitas kita. Nah, selain itu, pastikan juga nih unggahan dokumen kita memang sudah benar itulah dokumen yang kita ingin unggah, bukan dokumen yang lain. Karena tadi sudah disampaikan kepada Pak Topan juga bahwasanya kita tidak bisa melakukan edit dokumen. Jadi dari proses pengunggahan itu mungkin butuh waktu validasi. Nah, jadi kalau misalnya ada kesalahan dan itu salah unggah dokumen akan memerlukan waktu lagi dalam proses pengunggahannya. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, lebih kurang, nah ini ya Pak Topan, kalau saya lihat dari tadi ada Bapak Ibu yang sudah raise hand, mungkin ingin bertanya ya kepada Pak Topan, berbagi nih sedikit informasi. Boleh Ibu Tanti Sibu ya, dan tadi sudah raise hand. Adakah pertanyaan atau unek-unek nih seputar dengan pelaksanaan aksi nyata yang Bapak Ibu lakukan? Boleh silakan Ibu Tanti atau Bapak Ibu guru yang lain yang ingin bertanya. Kita masih ada waktu. Di sini juga kami mengingatkan kepada Bapak Ibu yang hadir hari ini untuk bisa mengisi daftar hadir yang sudah kami sematkan di dalam kolom chat. Nah, bisa langsung klik di sana presensi kegiatan hari ini. Ya, kami masih menunggu nih Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait dengan aksi nyata.
Kalau boleh saya tanya nih Pak Topan, selama proses pembuatan aksi nyata dari Pak Topan sendiri, ada nggak kesulitan dalam prosesnya gitu, atau dalam pengunggahan platform apa? Oke. Jadi ini ada yang resen nih Bu Ili. Ini ada Bu Safridayani, boleh langsung aja open mic. Oke, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Begini Pak Topan, izin bertanya ya Pak. Ketika kami membuat aksi nyata itu kan Pak, kami berkolaborasi. Awalnya kan memang tidak tahu Pak, kalau memang pada saat deskripsi atau refleksinya itu kan harus berbeda. Awalnya kami buatnya sama-sama Pak, sama berkolaborasi. Tapi pas waktu sertifikatnya itu sudah teman kami itu dia dapat sertifikat Pak, sementara kami disuruh perbaiki lagi. Jadi gimana tuh Pak? Kami kan sama tuh buatnya. Tapi pada saat itu sertifikat teman tuh keluar Pak, cuma kami disuruh perbaiki lagi. Terima kasih Pak Topan dan Bu Eli. Oke, saya langsung jawab aja Bu Eli ya. Iya Pak, langsung aja. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Safridayani. Safridayani. Jadi Ibu melakukan aksi nyata, tapi aksi nyatanya itu berkolaborasi. Apakah bagaimana Bu berkolaborasi? Apakah ada ibaratnya nih Bu, misalnya nih, maaf ya Ibu yang membuat, tapi teman-teman yang lain, misalnya nih copy paste apa bagaimana Bu? Gimana tadi Pak? Apakah Ibu di sana buatkan berkolaborasi? Enggak. Dari aksi nyata Ibu buat? Kami kolaborasi Pak. Pertama kan buat berkolaborasi. Terus buat sama-sama gitu Pak. Ketika membuatkan deskripsi atau refleksinya itu, cerita deskripsinya sama refleksinya, kami sama-sama juga gitu Pak. Kemarin agak lama tuh direspon Pak kan. Jadi ketika waktu direspon, sementara teman kami itu dia ada sertifikatnya Pak, maksudnya unggah sertifikat gitu Pak, dia hijau, sementara kami kuning gitu Pak. Oh gitu. Berarti kan Ibu saran perbaikannya apa Bu? Saran perbaikannya apakah Ibu plagiasi? Apakah itu tidak sesuai dengan aksi nyata? Bagaimana sarannya Bu? Itu dia bilang Pak, deskripsi sama refleksinya disuruh rubah lagi gitu. Oh gitu. Berarti Ibu validasinya bahwasanya sama dengan teman Ibu ya. Jadi gini Bu, makanya saya bilang tadi Bu, pengalaman kita juga sih Bu, apabila refleksi dan deskripsinya sama dengan teman kita Bu, kita anggap Ibu dua orang ini, si A si B. Yang duluan si A yang upload, yang B belum upload, maka oleh sebab itu yang B-nya itu plagiasi Bu. Meskipun Ibu yang membuat. Jadi kita bedakan Bu, kita bedakan cerita refleksinya, cerita deskripsinya, dan kita tuangkan bahwasannya kita membuat aksi nyata ini berkolaborasi. Peran kita apa? Ini contohnya Bu, salah satunya adalah tentang proyek profil pelajar Pancasila. Nah iya, itu terutama itu Pak, di proyek itu kan modul kami kan kebetulan sama, dia kan kolaborasi Pak, maksudnya disiplin ilmu dengan beberapa mata pelajaran. Jadi otomatis kan modul proyek kami itu kan yang itu sama gitu Pak, tapi kebetulan mungkin memang atau cerita deskripsi sama refleksinya itu mungkin Pak yang disuruh perbaiki lagi. Cuman teman kami itu sama, jadi kok kan awalnya kan kok bisa sama, kamu kok dapat sertifikat, saya kok enggak, gitu Pak. Ya Bu, itu Bu memang plagiasi Bu, akan tetapi Ibu bisa perbaiki lagi. Jadi dengan dokumen yang sama Bu, tapi Ibu sematkan lagi Bu, bahwasanya dikerjakan berkolaborasi. Jadi peran Ibu di sana apa? Contoh peran Ibu di sana adalah koordinator P5 misalnya Bu. Ibu tuangkan di sana koordinatornya. Jadi umpan baliknya pun juga berbeda Bu. Itu kan nggak sama seluruh siswa umpan baliknya Bu, murid kan Bu. Jadi umpan balik juga berbeda Bu. Dan cerita refleksinya dan deskripsinya itu juga berbeda Bu. Insya Allah saya yakin pasti akan dapat sertifikat. Berarti kalau seandainya modulnya yang sama, terus dia cuma kita ganti deskripsi cerita sama refleksinya, mungkin bisa ya Pak? Dapat modul projectnya sama? Modulnya sama Bu, tapi cerita refleksinya berbeda dan umpan balik dari muridnya pun juga berbeda Bu. Itu aja Bu. Terima kasih Pak Topan. Ya sama-sama Bu. Terima kasih Bu Syafrida atas pertanyaan luar biasanya. Nah, ya, itu untuk yang kolaborasi ya, berarti kita harus mensertakan peran kita di sana jika kita melakukan kolaborasi, dan juga kalau bisa dalam redaksi penyampaiannya mungkin. Nah, redaksi penyampaian kita variasikan lagi. Nah,
seperti itu untuk mencegah adanya dugaan plagiasi. Nah, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu, boleh raise hand langsung aja. Ya. Masih adakah Bapak Ibu yang bertanya? Iya, ada nih Pak Riko Alfian, teman kita. Boleh, silakan Pak Riko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Topan dan Bu Eli. Baik, saya mau nanya Pak Topan, langsung aja Pak Topan. Ya. Itu untuk validasi dan kalau untuk sanggah itu berapa lama ya prosedurnya Pak untuk divalidasi itu? Terima kasih Pak. Ya, baiklah Pak Riko. Jadi Bapak dan Ibu Guru, pertanyaan Pak Riko mewakili untuk kita semuanya. Jadi berapa lama Pak divalidasi? Sesuai dengan tadi yang kita bilang juga Bapak dan Ibu Guru, bahwasanya dari bulan Januari sampai bulan Desember itu lebih kurang ada 600 aksi nyata, 600.000 ya, 600.000 aksi nyata guru seluruh Indonesia. Maka oleh sebab itu mungkin ini butuh kesabaran kita Bapak dan Ibu Guru menunggu. Akan tetapi pada saat sekarang ini Bapak dan Ibu Guru, aksi nyata itu akan divalidasi setiap minggu pertama hari Rabu dan minggu ketiganya di bulan yang sama, minggu ketiga hari Rabu juga. Nah, nanti Bapak dan Ibu Guru cek pasti nanti ada yang sudah divalidasi nih di hari Rabu ini. Jadi perlu kita ketahui juga dan Bapak Ibu Guru hebat, untuk tim validatornya ini itu berasal dari guru-guru juga yang sudah ditunjuk oleh platform Merdeka Mengajar Pusat. Jadi kita nggak tahu nih siapa orangnya pada saat sekarang nih. Bisa jadi itu dari Dinas Pendidikan, bisa jadi itu dari BGP yang sebagai validator di setiap kabupaten. Nah, itu yang masih dirahasiakan sampai saat sekarang ini, kita nggak tahu siapa yang memvalidasi di Kabupaten Siak. Mungkin itu Pak Riko, jadi kita kerjakan aja dulu Pak Riko, kerjakan pelan-pelan, jangan buru-buru, lakukan dan sesuaikan dengan petunjuknya. Saya yakin Pak Riko dan kawan-kawan pasti akan keluar sertifikatnya 15 sertifikat. Iya. Jadi kerjakan dan tunggu aja. Gitu ya Pak. Iya, Ibu Desma Saya Dewi. bertanya Bu Eli, izin Bu Eli. Iya, Saya boleh, bertanya, mumpung Pak Topan ada, bisa tak Pak Topan bantu validasi yang punya Kabupaten Siak Barat cepat gitu. Jangan Pak Topan aja yang hijau, yang lain juga harus hijau juga. Gitu Pak. Betul Pak Riko. Mau kita ya Pak? Masya Ya. Allah, mau kita semua hijau ya kan? Boleh? Harapan kita semua bisa hijau. Mudah-mudahan nanti bisa Pak Topan ditunjuk jadi salah satu validatornya ya Pak. Amin. Jadi kedepannya seperti itu. Nah, silakan tadi ada Ibu Desma Dewi untuk next question, boleh? Silakan. Ibu Dewi, boleh open mic? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya dari TK Negeri Pembina Minas. Saya mau bertanya, apakah aksi nyata ini ada batas waktunya? Karena kan selama ini kan kami dari bulan kemarin tuh banyak kendala, jadi kan masih terkendala mengerjakan aksi nyata. Dari 2 yang kami kerjakan kemarin, baru 1 yang dapat sertifikat gitu. Teman-teman pun masih ada yang 2 gitu, masih terkendala untuk mengerjakan selanjutnya gitu. Apakah ada batas waktunya? Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu. Baiklah Bu, pertanyaan yang luar biasa yang bisa mewakili kita semua di sini. Sampai kapan batas waktunya, Pak? Sebenarnya Bapak dan Ibu Guru, untuk menyelesaikan aksi nyata itu tidak ada batas waktunya. Yang mana aksi nyata ini kalau seandainya kita tunda-tunda untuk mengerjakannya Bapak dan Ibu, itu semakin lama semakin bertambah topiknya. Maka oleh sebab itu semakin menumpuk. Kalau sudah menumpuk, itu juga kita juga kewalahan juga membuatnya Bapak dan Ibu Guru. Makanya sesuai dengan kita presentasikan tadi, bahwasanya kita melakukan aksi nyata itu harus betul-betul yang kita kuasai.
jangan sampai kita tidak menguasai topiknya, kita pilih itu akan kita praktekkan, jangan. Jadi untuk Bu Desma, pelan-pelan aja Bu. Yang jelas penekanan dari Dinas Pendidikan maupun BGP mengharapkan kita itu harus menyelesaikan minimal itu 7 topik Bu, 7 topik. Kita ingat, kita flashback kembali di waktu kita mulai mengambil IKM kemarin, bahwasanya itu pertama kan 2 topik, kita disuruh untuk membuat aksi nyatanya, akan tetapi sekarang topiknya yang untuk TK mungkin sudah 21 ya Bu ya, 21, SD juga 21 topik, itu yang harus kita buat. Yang mana sebagai penunjang untuk IKM Bapak dan Ibu itu ada 7 topik yang betul-betul menunjang pelaksanaan IKM pembelajaran kita dalam kelas. Jadi yang 7 topik ini wajib kita laksanakan secepatnya. Sesuai juga dengan tadi barusan ada surat juga Bapak Ibu dari pihak BGP bahwasanya nanti di hari Jumat untuk Kabupaten Siak itu ada webinar tentang aksi nyata platform Merdeka Mengajar. Jadi Bapak Ibu, kalau kita seandainya tidak mengerjakan aksi nyata di platform Merdeka Mengajar ini, maka rapor pendidikan kita untuk kompetensi gurunya merah. Jadi kan di topik PMM itu ada Bu tentang rapor pendidikan. Jadi kalau kita tunda-tunda lagi, Bapak Ibu, kapan lagi kita akan berbuat? Kapan lagi kita akan mengembangkan diri kita? Kapan lagi kita akan menerapkan IKM di sekolah kita masing-masing? Ya begitu ya Bu Desma. Semoga Bu Desma dan kawan-kawan bisa cepat selesai melaksanakan aksi nyata di platform IKM. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Desma. Nah, ya benar sekali yang disampaikan Pak Topan. Dan pertanyaan Bu Desma ini tepat sekali. Karena baru saja memang BGP menyampaikan bahwasanya untuk menindaklanjuti kegiatan yang ada di platform Merdeka Mengajar akan diadakan bahwasanya pelaksanaan batasan atau penyelesaian aksi nyata di PMM. Nah, jadi apa yang kita lakukan itu tidak hanya sampai situ aja dalam artian ngambang gitu. Kapan nih deadline-nya? Nah, itu nanti akan ditegaskan baik oleh Balai Guru Penggerak Provinsi Riau. Nah, untuk kapan pelaksanaannya nanti akan langsung di-share nih undangannya kapan dan jam berapa kepada Bapak Ibu hebat sekalian. Jadi update aja terus informasinya ya Bapak Ibu, seperti itu. Nah, selanjutnya nih ada Pak Julius. Boleh Pak Julius? Dari raise hand dari tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih orang-orang hebat di Kabupaten Siak yang nyampaikan info pada kita kawan-kawan. Tapi ini Pak Topan nampaknya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan ini kan pelaksanaannya seperti BGP yang saya baca itu di jam pelaksanaannya pembelajaran jam 9 sampai jam 11. Saya khawatir juga mana yang mau dipilih, mau ngajar atau mau ngikut kegiatan, itu satu. Yang kedua, ya ada senior juga nih, si Buzar Al-Ghifari, Riko Alpian. Kenapa untuk buat komunitas itu kita harus menyelesaikan salah satu topik untuk bisa direkrut sebagai ketua, sekretaris atau perangkat itu. Ini juga ada Bu Yayu. Jadi kalau seandainya di satu sekolah itu belum ada satu orang pun yang menyelesaikan sampai ke aksi nyata, memang tidak bisa untuk bikin komunitas itu. Karena saya mungkin ada salah satu yang agak lambat juga lah yang menyelesaikannya gitu, karena banyak kegiatan yang harus diselesaikan, laporan-laporan juga kegiatan eskul, termasuk saya juga bendahara, jadi menyusah waktunya agak susah juga dengan apa. Nah, yang jadi pertanyaannya itu kenapa kok dari kementerian itu memang harus menyelesaikan itu baru bisa bikin komunitas gitu. Kalau enggak itu kita enggak bisa mana ya? Kalau nggak salah enggak bisa ditarik lah kira-kira gitu gak Pak tuh. Jadi nampaknya kasihan juga berapa sekolah, mungkin di tingkat SD itu ada 200 sekolah se-Kabupaten Siak. Mereka tidak akan ada komunitas memang kalau tidak menyelesaikan itu. Mohon penyerahan nih kepada kawan-kawan
hebat di Kabupaten Siak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh langsung Pak Topan nih, Ya, gimana sih ini, cara buat komunitas? Oke, baik. Terima kasih Pak Julius. Ini pertanyaannya luar biasa. Yang pertama tadi dilema etika ini. Yang pertama saya harus mengajar, tapi ada webinar dari BGP. Jadi gini Bapak dan Ibu, di BGP itu ada YouTube-nya. Jadi kalau seandainya kegiatannya itu pagi, otomatis kita bisa lihat siaran ulangnya di YouTube. Itu ada YouTube-nya. Jadi itu solusinya Pak Julius. Kita tetap mengajar dan kita bisa melihat tayang ulangannya setelah pulang sekolah atau sore nanti bisa, atau malam kita santai bisa kita lihat. Yang kedua yaitu apakah kita tidak bisa membuat komunitas kalau seandainya kita tidak menyelesaikan aksi nyata di platform Merdeka Mengajar. Oke, jadi ini sengaja tadi tidak saya paparkan. Jadi gini Bapak dan Ibu, di platform Merdeka Mengajar itu ada komunitas. Jadi kita kan dituntut di sini untuk membuat komunitas untuk berbagi. Jadi minimal kalau kita ingin menjadi kontributor penggerak komunitas itu harus menyelesaikan topik tentang kurikulum, yakninya tentang pembelajaran, tentang asesmen, minimal 3 topik yang berhubungan tentang kurikulum. Barulah bisa kita membuat komunitas. Apakah perlu keluar sertifikat? Tidak. Yang penting kita sudah melakukan aksi nyatanya, kita membuat komunitas itu Pak Julius. Jadi kalau seandainya Pak Julius di sekolah Pak Julius guru-gurunya belum menyelesaikan aksi nyata, kejar dulu yang tentang kurikulum. Itu Pak Julius dan kawan-kawan nanti bisa membuat komunitas. Yang mana komunitas ini bisa Pak Julius berbagi dengan rekan-rekan guru di Kecamatan Minas dan rekan-rekan guru hebat di seluruh Indonesia. Mungkin begitu Bu Eli Mandari, harus menyelesaikan minimal 3 tentang kurikulum. Terima kasih. Iya. Di komen dulu Pak Topan. Ya. Itu sampai sharing. Itu memang kementerian dari itu memang mengunci seperti itu gitu. Benar Pak. Ya, apabila Pak kita tidak menyelesaikan topik kurikulum Pak, kita tidak bisa ditambahkan menjadi kontributor penggerak komunitas Pak. Tapi kalau untuk bergabung di komunitas itu bisa. Cuman kalau kita membuat komunitas tidak bisa Pak, harus menyelesaikan topik kurikulum dulu, baru bisa kita membuat komunitas. Itu terkunci secara otomatis Pak, secara otomatis. Oh, jadi memang ya, berarti kan kita harus nyampaikan juga ke kawan-kawan sekolah yang terdekat kan. Kalau memang di aksi nyata itu belum kita selesaikan, oke lah. Tapi kita udah menyelesaikan tahap membuat gitu, walaupun belum divalidasi atau perlu perbaikan. Tapi memang harus ada buat itu dulu gitu Pak Topan. Ya, harus unggah aksi nyata dulu Pak. Mau divalidasi tidaknya itu masih bisa Pak. Yang penting tentang topik kurikulum harus selesai Pak. Harus selesai sampai aksi nyatanya. Itu bisa kita membuat komunitas. Sekarang udah banyak Pak komunitas-komunitas berbagi di satuan pendidikan masing-masing. Ini sangat luar biasa. Ya, begitu Pak Yus. Oke, makasih. Berarti memang harus tuntas minimal walaupun ditolak ya. Minimal harus selesai Pak. Sekolah masing-masing dibuat. Kami yakin Bapak dan kawan-kawan di Minas pasti bisa menggerakkan semuanya. Ya, baik. Waktunya ini Pak agak pusing. Jadwalnya banyak kali kegiatan. Ya. Pak, tambahan Pak Topan. Sekolah Pak Julius itu sekolah penggerak Pak Topan. Ya, luar biasa itu Pak Riko, sekolah penggerak. Itu narasumbernya Pak Riko itu. Iya. Baik, mudah-mudahan memberi sedikit pencerahan kepada Pak Julius. Nah, kita kasih kesempatan ke yang lain ya Pak Topan. Ya, lanjut Bu Eli. Ini ada Ibu Ida Royani. Nah, silakan Bu Ida. Oke, makasih banyak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Guru TK Pembina Negeri Bungaraya Pak. Ya Bu. Yang akan saya tanyakan adalah tadi kan ada Bapak bilang bahwa ada 7 topik yang harus dikerjakan di awal yang paling penting
topik apa saja kak itu? Sebab tadi kan statement pertama boleh kita memilih mana yang kita mau. Tetapi di akhir Bapak apa tadi sampaikan tadi bahwa ada 7 yang harus kita kerjakan. Apa saja itu Pak? Oke, baik Bu. Di sini Bu, saya akan jadi udah kelihatan Bu Eli? Sudah Pak. Udah. Yang pertama Ibu nih topik kurikulum merdeka. Yang kedua merdeka belajar. Yang ketiga perencanaan pembelajaran. Yang keempat asesmen. Yang kelima itu adalah proyek. Yang keenam adalah penyesuaian pembelajaran dengan kebutuhan murid. Yang ketujuh adalah profil pelajar Pancasila. Jadi yang 7 ini Bu wajib kita selesaikan Bu. Tadi cepat kali Bapak. Ini Bu yang pertama Bu kurikulum merdeka. Merdeka belajar. Kurikulum merdeka. Setelah itu merdeka belajar. Yang kedua perencanaan pembelajaran. Yang ketiga Bu perencanaan pembelajaran. Yang keempat asesmen. Yang kelima proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang keenam penyesuaian pembelajaran dengan kebutuhan karakteristik murid. Yang ketujuh adalah profil pelajar Pancasila. Yang 7 ini wajib kita selesaikan Bu. Nah, ditambah lagi sekarang nih Bu, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Ya, KKTP ini Bu. Untuk di TK Bu, kalau nggak salah Bu, itu ada 21 topik juga tuh Bu, yang harus Bu lakukan aksi nyatanya Bu. Masya Allah. Iya Pak, makasih banyak informasinya ya Pak. Bu. Baik, terima kasih Bu Desma, Bu Ida Royani. Selanjutnya ini ada Ibu Suwanti. Nah, silakan Bu Suwanti untuk open mic menyampaikan pertanyaannya. Silakan Bu Suwanti. Nah, mungkin nggak berada di tempat ya. Nah, silakan kepada Bapak Ibu yang lain mungkin yang ingin bertanya terkait dengan pembuatan aksi nyata di PMM. Oke, ini ada Bapak Buzar. Bapak Buzar Al-Kifari. Nah, boleh Pak, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Topan dan Bu Eli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin udah banyak pertanyaan-pertanyaan yang pengen saya wakili dari teman-teman yang selalu menanyakan, karena aksi nyata ini memang menjadi topik hangat bagi kawan-kawan guru di sekolah masing-masing. Banyak guru-guru yang mungkin teman-teman saya yang telah menyelesaikan menonton video, post-test, latihan pemahaman, tapi masih terkendala di aksi nyata. Nah, yang ingin saya pertanyakan, bagaimana cara kita biar kita bisa memunculkan minat kita agar dapat mengerjakan aksi nyata ini. Istilahnya motivasi dalam diri kita. Bagaimana cara kita memunculkannya sehingga kita mau untuk mengerjakan aksi nyata ini. Karena memang banyak kawan-kawan yang cuma menonton video saja, mengerjakan latihan pemahaman, sampai post-test. Pas di aksi nyata, sampai 15 topik, belum ada dikerjakan satupun. Kemudian satu lagi, mungkin saya pertanyakan, untuk membuat aksi nyata ini, apakah kita memerlukan aplikasi pendukung? Sepertinya Pak Topan tadi kan pakai Canva. Apakah memang harus kita pakai Canva atau mungkin boleh yang lain? Karena kemampuan kawan-kawan kan mungkin tidak sama semua. Banyak yang sudah mahir mungkin menggunakan aplikasi tersebut, mungkin sebagian lain mungkin baru mengenal. Mungkin itu yang saya pertanyakan, Bu Eli dan juga Pak Topan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh Pak Topan Oke. langsung. Terima kasih pertanyaan Pak Buzar. Ini pertanyaan untuk mewakili kita semua, bagaimana menimbulkan minat kita untuk melakukan aksi nyata. Kembali lagi kepada diri kita sendiri lagi Bapak dan Ibu. Pertama, ingat yang namanya ilmu itu pasti berkembang. Pasti menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Jadi pada saat sekarang ini kita tidak bisa menolak zamannya lagi Bapak dan Ibu. Ingat, kita flashback kembali di waktu K13, kita difasilitasi, di waktu IKM, implementasi kurikulum merdeka, kita memang harus menjadi pembelajar yang mandiri Bapak dan Ibu. Yang mana filosofi Ki Hajar Dewantara itu menjadi pembelajar sepanjang hayat. Maka oleh sebab itu kita harus mengembangkan diri. Jadi untuk memunculkan minat, ya secara tidak langsung ya dengan kita berbagi inilah Bapak dan Ibu, berbagi di komunitas kita di sekolah. Jadi teman-teman yang bisa menggerakkan juga bisa bergerak menggerakkan teman-teman di sekolah tersebut. Maka seiring berjalannya waktu, teman-teman yang lain pasti juga akan bergerak. Itu salah satu kiat yang pertama si Pak Buzar. Selanjutnya mungkin bisa jadi ini karena ketidaktahuan bagaimana membuat aksi nyata. Jadi seperti yang kita bahas tadi Bapak Ibu, sebenarnya aksi nyata itu tidak susah. Yang penting kita lakukan. Yang penting kita tahu petunjuknya. Yang penting dokumentasinya ada umpan baliknya. Saya yakin pasti aksi nyata kita itu akan dapat sertifikat, akan divalidasi. Yang kedua, Pak Buzar, apakah harus aksi nyata itu desainnya harus bagus? Apakah harus pakai aplikasi? Tidak. Aksi nyata yang kita buat Bapak dan Ibu itu tidak melihat desain. Sebagus apapun desain kita, sekeren apapun desain kita, kalau tidak ada unsur dokumentasinya, tidak ada unsur refleksinya, tidak ada unsur umpan baliknya dari audiensnya, itu tidak akan diterima. Maka oleh sebab itu, dari Word aja kita bisa Bu, Bapak Ibu, buatnya. Word, sesuaikan petunjuknya, sesuaikan apa yang diperintahnya. Jadi tidak memerlukan aplikasi yang luar biasa Pak Buzar. Jadi kita cukup menggunakan Word yang sederhana. Saya senjata saya Bu itu sederhana saja, tidak begitu wow, tapi unsur-unsurnya lengkap di sana. Mungkin itu aja Pak Buzar. Jadi jawabannya tidak memerlukan aplikasi-aplikasi yang luar biasa. Dari Word aja sudah bisa itu. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Topan. Terima kasih Pak Buzar. Boleh tambah Pak Topan informasinya? Boleh Pak, boleh. Enggak, ini kan kadang-kadang kan kawan kita yang usia lanjut itu kan masalah komputer ini juga enggak paham. Ya. Tapi tulisannya hebat-hebat gitu. Kalau dibuat ditulis tangan terus dipoto kira-kira gimana Pak Topan? Sebenarnya Pak harus menggunakan IT? Sebenarnya Pak, kalau kita tulis tangan sebenarnya Pak ya bisa juga sih Pak, tapi alangkah bagusnya gitu Pak, kita ketik aja di Word Pak, di Word. Kalau seandainya teman kita nggak bisa Pak, ibaratnya belum mahir IT Pak, jadi teman-teman di sekolah bisa membantu Pak. Makanya di aksi nyata itu bisa berkolaborasi Pak, minta bantu sama teman yang bisa gitu Pak. Maka sekarang pada saat sekarang ini Pak, tidak zamannya lagi kita berkompetisi Pak, tapi zamannya berbagi, berkarya, dan berinovasi. Jadi kita bantu Pak, ibaratnya kita bantu. Jadi bagi teman-teman sekolah yang ibaratnya tidak bisa membuat aksi nyatanya, jadi teman-teman yang bisa di satuan pendidikannya bisa membantu. Tapi untuk cerita refleksi, deskripsi, itu masing-masing dan umpan balik juga masing-masing. Begitu Pak Julius. Iya, semangat banget nih Pak Julius. Ya, mudah-mudahan. Enggak Bu, karena soalnya kan kendala di sekolah itu kan banyak yang udah tua tuh kan masalah IT ini kan juga apa. Jadi ya saya pun itu bisa enggak ditulis aja Pak katanya. Nanti dipoto. Tapi Pak Julius bisa tuh mengajarkan nanti, berbagi dengan rekan-rekan guru di sana. Oke, enggak saya belum siap juga Pak, dibantu kawan juga nih sama Buzar sama apa, tapi berangsur-angsur aja. Cuman kan saya tuh juga kadang berpikir seperti itu, kalau seandainya kita udah ditulis di kertas folio gitu kan,
Ada itu dipoto dengan tulisan yang apa, kira-kira bisa enggak? Ada enggak kawan saya Indonesia buat seperti itu? Oke Bu, dilanjut Bu, makasih Bu. Iya, mungkin yang paling sederhana kalau misalnya Bapak Ibu sempat ngetik di handphone aja dulu Pak. Nah, kan hampir sama tuh dengan kita menulis di kertas. Nah, hanya berbeda media aja. Nah, nanti ada kesempatan tinggal copy paste aja. Seperti itu. Jadi karena menurut saya apalagi zaman sekarang gitu ya Pak Topan, nggak ada nih yang nggak bisa main handphone. Nah, itu kan di handphone sudah tersedia tuh, misalnya ada note-nya ataupun office-nya seperti itu. Tinggal kita manfaatkan aja. Iya. Lanjut nih Pak Topan, ada Ibu Suwanti dari tadi yang udah raise hand. Kami persilakan kembali Bu Suwanti. Akan mengingat. Ya, masih adakah Bu Suwanti? Nah, baik. Jika tidak ada lagi dari Bapak Ibu yang ingin bertanya ataupun ingin berdiskusi dalam ruang webinar kali ini, karena melihat waktu juga ya, Bapak Ibu hebat, mungkin kita cukupkan untuk sesi hari ini. Ya, di rangkaian kegiatan webinar kolaborasi Komunitas Belajar 2023 dalam seri Praktik Baik Sukses Aksi Nyata di Pelatihan Mandiri PMM. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Topan yang sudah mau berbagi kepada kita semua sore hari ini, dan terima kasih juga atas partisipasi dan atensi dari Bapak Ibu Guru yang sudi kiranya bergabung dalam kegiatan kita sore hari ini. Nah, kami ucapkan juga mohon maaf apabila dalam penyampaiannya dan dalam membawakan webinar ini terdapat kesalahan ataupun kehilafan, kami mohon maaf. Selanjutnya, mudah-mudahan di kesempatan selanjutnya nih kita masih bisa berjumpa lagi, karena harapan kami atensi Bapak Ibu tidak cukup sampai di sini, karena kedepannya mudah-mudahan kita masih terus melaksanakan webinar-webinar yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua dalam mendukung perkembangan dan kemajuan pendidikan kita bersama. Nah, sekali lagi kami siap ingatkan kepada Bapak Ibu Guru semuanya, khususnya sekolah yang belum melaksanakan atau memilih IKM yang sudah diprogramkan oleh pemerintah, di kolom komentar juga kami sertakan link bagi sekolah yang belum mendaftarkan IKM. Nah, silakan Bapak Ibu yang kebetulan mungkin ada kepala sekolah yang hari ini hadir ataupun wakanya dan lain sebagainya, bisa nih langsung save aja linknya, nanti disampaikan kepada kepala sekolah ataupun rekan yang bisa menghandle. Nah, seperti itu. Nah, baik, kami akhiri kegiatan sore hari ini dengan pantun. Izinkan kami untuk menyampaikan sebuah pantun ya Bapak Ibu. Pisau diasah buah bertani, bawa ke ladang naik pedati. Selesai sudah webinar ini, semoga bisa memberi arti. Dari kami sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ibu absennya di mana Ibu? Untuk absen kami sertakan di kolom komentar Ibu. Silakan aja di swipe. Di sana ada sudah lembaran presensi untuk ini. Mana absennya? Terima kasih Bu Yayu, Bu Eli, Pak Topan, sukses selalu. Ya, sama-sama Bu, semangat Bu. Ya. Terima kasih Pak Topan. Ya, sama-sama Sarah. Terima kasih Pak Topan, Bu Eli. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih sekali untuk narasumber hebat kita Pak Topan. Jadi jangan bosan untuk berbagi ya. Itu Bapak Ibu semua yang mau berkolaborasi sama kami, silakan di follow komunitas belajar MGMP dan komunitas belajar guru penggerak siap.
kita akan akhiri Bapak Ibu ya, izin kami tutup.